Semangat pagi sobat belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, dalam video ini saya akan membahas jurnal pembalik yang saya khususkan untuk perusahaan jasa ya. Sebenarnya jurnal pembalik perusahaan dagang juga ada ya. Jadi jurnal pembalik pada perusahaan jasa ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa materi ekonomi kelas 12. Kita langsung saja, apa itu jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian akibat dari pengakuan pendapatan atau beban yang harus diakui di akhir periode. Bingung ya teman-teman ya? Saya lanjutkan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa jurnal penyesuaian yang akan mendapat perlakuan jurnal pembalik itu adalah jurnal penyesuaian yang dalam proses penyesuaiannya menimbulkan akun baru. Udah mulai ada bayangan ya? Yang pertama, jurnal pembalik itu adalah jurnal penyesuaian akibat dari pengakuan pendapatan atau beban yang harus diakui di akhir periode. Artinya ada pendapatan yang diterima mungkin atau pendapatan yang belum kita terima, yang harus kita terima, itu juga kita jurnal pembalik. Beban juga. Nah, kemudian ada konsep keduanya, jurnal penyesuaian yang kita buat dan menimbulkan akun real baru. Nah, pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, itu menimbulkan akun real baru. Itu kita buatkan jurnal pembalik. Seperti itu ya, nanti kita langsung ke praktek. Nah, saya akan tampilkan konsep jurnalnya. Bagaimana? Ini konsep sederhana, teman-teman silakan dihafal saja. Saya tidak akan menguraikan konsep ini semuanya, ya, karena waktunya nanti tidak cukup di video saya. Yang pertama, yaitu membuatkan jurnal pembalik untuk utang beban. Jadi membuatkan jurnal pembalik untuk utang beban apabila jurnal penyesuaiannya beban debit utang kredit, maka pembaliknya tinggal dibalik saja. Kemudian untuk akun piutang pendapatan, kalau kita buatkan jurnal pembalik, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah piutang pendapatan, maka baliknya kita tinggal balik posisinya saja. Jadi nilainya sama, tinggal kita balik. Namanya juga jurnal pembalik ya. Kemudian kita ingin membalik persekot beban atau beban dibayar di muka yang diakui sebagai beban. Nah, apabila jurnal penyesuaiannya seperti ini, titik-titik dibayar di muka, debit, beban kredit, maka jurnal pembaliknya tinggal membalik saja, bebannya debit, titik-titik dibayar di mukanya kredit. Kemudian piutang pendapatan diakui sebagai pendapatan, ini juga kita balik. Apabila jurnal penyesuaian seperti ini ya jurnal pembaliknya titik-titik diterima di muka debit, pendapatan di kredit. Nah, seperti apa aplikasinya? Kita langsung saja biar tidak bingung. Ini silakan di screenshot saja, ditempel, diingat-ingat selama belajar akuntansi. Nanti kita langsung ke latihan soal. Contoh soal yang pertama. Nah, pada saat tutup buku per 31 Desember 2020 masih ada upah karyawan yang belum dibayar sebesar 700.000. Pada saat tutup buku per 31 Desember ternyata masih ada upah karyawan yang belum dibayar sebesar 700.000. Jurnal pembaliknya seperti apa? Oke, penyelesaian. Kita mulai dulu dari jurnal penyesuaian. Di 31 Desember ada upah karyawan yang belum dibayar. Kita buatkan dulu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya seperti apa? Karena kita belum bayar, itu merupakan beban di tahun itu, maka kita akui dia sebagai beban kan? Jadi beban upah 700 debit. Saya buatkan seperti ini ya. Beban upah karyawan debit 700.000. Ini saya langsung isi kode akunnya saja. Ini nanti disesuaikan dengan kode akun teman-teman ya. Yang jelas dia berkode akun 5 karena beban. Kemudian karena kita belum bayar, maka ini kita catat sebagai utang upah karyawan ya, karena belum bayar ya. Ini sudah menjadi beban di bulan Desember tapi kita belum bayar, berarti kita catat sebagai utang upah karyawan. Kita catat di kredit. Nah, ini adalah jurnal penyesuaiannya, belum jurnal pembalik. Nah, sekarang jurnal pembaliknya apa? Kan tadi apabila jurnal penyesuaian menimbulkan akun real baru. Ini akun real baru dia muncul. Utang upah ini adalah akun real baru yang muncul akibat kita membuat jurnal penyesuaian. Begitu ya. Maka ini kita buatkan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini seperti apa ya? Tinggal kita balik saja seperti ini. Oke. Yang
kredit kita bawa ke debit, yang debit kita bawa ke kredit. Utang upahnya jadi debit sebesar 700 tetap sama, beban upahnya di kredit sebesar 700 di kredit sama. Oke, selesai ya. Gampang sekali. Inilah jurnal pembalik untuk soal yang pertama. Oke, next kita lanjut ke soal yang kedua. Pada tanggal 31 Desember 2020 masih harus diterima pendapatan bunga wesel sebesar 200.000. Buatlah jurnal pembaliknya. Masih harus diterima pendapatan bunga wesel 200.000 di 31 Desember 2020. Bagaimana membuat jurnal pembaliknya? Maka kita mulai lagi dari jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya bagaimana? Masih harus diterima. Oke. Berarti yang di debit adalah piutang bunga. Masih harus diterima, belum terima sih harus diterima, tapi kita belum terima, maka itu akan menjadi piutang bunga di debit sebesar 200.000. Ya, ini langsung saya isi kode akunnya. Kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit karena kita belum terima, maka kita akan catat, bukan belum terima, karena ini adalah pendapatan di bulan ini ya. Karena pendapatan di bulan ini tetapi kita belum terima, ya kita tetap akui sebagai pendapatan. Jadi pendapatan bunga di kredit sebesar 200 dengan nilai yang sama. Oke, ini jurnal penyesuaian. Nah, jurnal pembaliknya bagaimana? Tinggal dibalik saja teman-teman ya. Pendapatannya bawa ke debit, piutang bunganya bawa ke kredit. Oke, seperti ini. Pendapatan bunganya di debit dengan nilai sama 200. Piutang bunganya dibawa ke kredit dengan nilai 200. Oke, selesai. Habis perkara, gampang. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, kita lanjut. Masih ada soal ya. Soal ketiga. Saya berikan contohnya. Pada tanggal 1 April 2020 dibayar asuransi sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Buatlah jurnal pembaliknya, bukan jurnal penutup. Ini maaf, salah ketik ini. Jurnal pembaliknya. Oke, jurnal pembalik yang akan kita bikin. Nah, ini ada dua pendekatan pencatatan ya teman-teman ya. Mau pakai pencatatan pendekatan mana? Oke, saya langsung bahas satu persatu. Apabila, nah ini yang di sebelah kiri, ini jurnal umumnya dulu ya. Dari sini kan kita tanggal 1 April membayar asuransi sebesar 1.200.000. Jurnal umumnya kalau kita catat seperti ini. Asuransi dibayar di muka debit, kas di kredit. Ini adalah pendekatan apa teman-teman kalau jurnal umumnya seperti ini? Masih ingat? Oke, ini adalah pendekatan harta. Kita akui dulu asuransi yang kita bayar itu sebagai harta, sehingga di sini kita tidak mencatat beban, tetapi asuransi dibayar di muka debit, kas, kredit. Berarti ini pendekatan harta. Ya, ini adalah jurnal umum pendekatan harta. Tidak salah, ini benar. Oke ya, ini benar teman-teman. Berikutnya kalau saya bikin jurnal di sebelah kanannya, jurnal umumnya 1 April, kalau saya bikin beban asuransi debit, kas, kredit. Seperti ini. Oke, benar apa salah? Benar juga, karena jurnal yang di sebelah kanan ini saya menggunakan pendekatan beban. Langsung saya akui sebagai beban. Keduanya benar. Nah, sekarang kita sesuaikan. Untuk jurnal yang di kiri bagaimana penyesuaiannya? Tetap kita harus hitung ya, kita harus membuat perhitungan dulu. Nanti pembahasan lebih lanjut di jurnal penyesuaiannya ya teman-teman, dibuka ya perhitungannya ya, saya tidak akan jelaskan lagi. Nah, karena ini setahun dari 1 April berarti April kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan ya. Dari April 9 bulan berarti 9 per 12 kali 1.200.000 itu ya. Nah, karena di sini dicatat sebagai harta, maka kita cari beban untuk penyesuaian. Oke, penyesuaiannya seperti ini ya. Saya buat biar gampang. Nah, ini dari 1 April, oke, 9 bulan. Maka 9 per 12 kali 1.200, 900 adalah beban dan 300-nya harta. Tetapi karena di sini kita catat sudah harta, maka yang kita masukkan nanti yang beban. Jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi 900 debit, asuransi dibayar di muka 900. Lebih jelas nanti buka jurnal penyesuaian saya. Berikutnya yang kedua untuk jurnal yang di sebelah kanan, pendekatan beban. Oke, pendekatan beban karena tadi kita sudah ngitung, karena di sini kita catat beban, maka yang kita sesuaikan adalah yang harta atau yang sisa. Jadi harta 300, beban asuransi dibayar di muka 300, debit beban asuransi debit kredit 300.
Baik, jurnal penyesuaian sudah kita buat keduanya. Maka rambu-rambunya untuk membuat jurnal pembalik adalah mana yang menyebabkan akun real baru. Nah, mana yang menyebabkan akun real baru. Baik, saya ganti pakai pen. Nah, ini beban asuransi ini akun apa teman-teman? Oke, ini akun nominal. Saya kasih kode N. Asuransi dibayar di muka ini akun apa teman-teman? Oke, ini akun real. Saya kasih kode R. Akun real. Nih ya, jatah pensiunnya. Kemudian yang di sebelah kanan, asuransi dibayar di muka ini akun apa teman-teman? Oke, benar, ini akun real. Kemudian beban asuransi ini adalah akun nominal. Sekarang mana akun real baru? Nah, kita lihat ke atas ke jurnal. Kita mulai dari yang kiri. Asuransi dibayar di muka di jurnal sudah ada apa belum? Oh, sudah ada. Ini dia sudah ada, sudah kita catat di sini. Berarti bukan real baru. Betul sih akun real, tapi bukan baru lagi karena sudah di jurnal umum sudah ada. Berikutnya yang ini. Asuransi dibayar di muka ini akun real. Oke, di jurnal umum ada apa enggak? Kita lihat di atas. Di sini tidak ada. Sini tidak ada, berarti inilah akun real baru. Inilah yang akan kita bikin jurnal pembaliknya. Berarti yang ini kita tidak buatkan jurnal pembalik. Cukup sampai di sini saja. Oke, kita bikinkan jurnal pembalik yang di sini. Tinggal membalik posisinya. Maka jurnal pembalik yang dibuat ini tidak memerlukan jurnal pembalik karena tidak ada akun real baru, sedangkan yang ini memerlukan jurnal pembalik dengan membalik posisinya saja. Gampang ya teman-teman ya. Kalau terlalu cepat video saya di slow mo aja. Oke, itu teman-teman. Contoh yang keempat. Pada tanggal 1 November 2020 diterima sewa gudang untuk masa 6 bulan sebesar 600.000. Dari transaksi tersebut buatlah jurnal pembalik yang diperlukan. Oke, kembali lagi kita ke jurnal sebelumnya ya. Penyelesaian. Saya bikin seperti ini dulu. Dari jurnal umum dulu ya. Jadi biar paham. Jurnal umum untuk 1 November dengan soal diterima sewa gudang untuk masa 6 bulan sebesar 600.000. Kalau saya catat seperti ini, kas debit, sewa diterima di muka, kredit. Betul apa salah? Oke, betul. Ini pendekatan apa jurnalnya teman-teman? Oke, pendekatan apa? Pendekatan harta juga. Ya, pendekatan raca ya, pendekatan raca ya. Pendekatan raca. Ini sewa diterima di muka. Kita belum menganggapnya sebagai pendapatan ya, kita belum menganggapnya sebagai pendapatan ya, kita anggap dia sebagai sewa diterima di muka. Nah, berikutnya kalau saya catat seperti ini, betul apa salah? Kas debit, pendapatan sewa, kredit. Ini juga betul, ini adalah pendekatan pendapatan, artinya langsung kita akui pendapatan meskipun ini sewa yang kita terima untuk masa 6 bulan. Tahu bedanya ya teman-teman ya, kedua jurnal ini betul dengan pendekatan yang berbeda. Baik, kita lanjut bagaimana jurnal penyesuaiannya. Saya tampilkan seperti ini dulu biar kelihatan semua. Oke. Pendekatan utang dan kewajiban dan pendekatan pendapatan. Jurnal umumnya tadi sudah kita bikin, saya tampilkan lagi. Berikutnya kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu dari 1 November itu 6 bulan. Tadi ya di soal 1 November untuk 6 bulan. Berarti November, Desember karena pelaporannya Desember ya. Tutup bukunya Desember. Hanya 2 bulan, berarti 2/6 perhitungannya ya. 2 bulan 2/6 kali 600 itu 200. 200 itu adalah pendapatan nyata atau pendapatan real. Yang ini 200 itu pendapatan real. Sedangkan 400 ini adalah utang yang belum menjadi pendapatan kita. Baik, dari perhitungan itu sekarang kita bikin jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya yang pertama, karena ini sudah kita catat sebagai sewa diterima di muka, maka kita catat pendapatannya berapa. Oke, ini pendapatannya di kredit sebesar 200. Nanti konsep jurnal ini silakan dilihat, saya sudah bahas lebih detail di jurnal penyesuaian. Di sini saya hanya kilas balik saja untuk jurnal penyesuaiannya ya, biar tahu bagaimana nanti jurnal pembaliknya. Kemudian yang pendekatan pendapatan, berarti karena di sini sudah kita catat pendapatan, berarti yang akan kita masukkan adalah yang menjadi utang. Berarti pendapatan sewa debit, sewa diterima di muka, kredit yang kita masukkan nilainya adalah yang menjadi utang 400. Oke. Nah, sekarang
kita lihat sewa diterima di muka ini adalah akun real. Kemudian pendapatan sewa ini adalah akun nominal. Kemudian pendekatan pendapatan di sebelah kanan, pendapatan sewa ini adalah akun nominal. Kemudian sewa diterima di muka ini adalah akun real. Oke. Nah, sekarang mana akun real baru? Mana akun real baru? Kita lihat lagi yang di sini. Pendapatan diterima di muka, sewa diterima di muka. Nah, sewa diterima di muka ini kita lihat di jurnal umumnya di sini. Di jurnal umumnya ternyata sudah ada di sini. Nah, ini sudah ada, berarti ini akun real lama, bukan akun real baru. Berarti ini kita tidak sesuai. Kita tidak buatkan jurnal pembalik. Kemudian yang ini sewa diterima di muka dengan pendekatan pendapatan ini adalah akun real. Kita lihat di atas di sini sudah ada apa belum. Nah, di sini ternyata tidak ada. Berarti ini adalah akun real baru. Maka inilah yang akan kita buatkan jurnal pembalik. Bagaimana jurnal pembaliknya? Tinggal dibalik saja. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Yang ini tidak memerlukan jurnal pembalik teman-teman ya, yang di sebelah kiri. Yang di kanan tinggal balik posisinya saja. Nilainya tetap. Oke, seperti itu teman-teman. Gampang ya? Gampang jurnal pembalik. Silahkan dipahami lagi. Baik, sekian video saya kali ini tentang jurnal pembalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan sebagai penyemangat saya untuk mengembangkan video-video selanjutnya. Dan apabila materi ini bermanfaat, silahkan tekan tanda jempol ke atas. Jangan lupa di-share seluas-luasnya sebagai bahan referensi kita belajar akuntansi perusahaan jasa. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.